Tambah lagi statement yang membuat gaduh lagi dari Pak Peter Gonta. Salah satu poin yang membuat gaduh adalah dia mensinyalir bahwa pemain-pemain naturalisasi ini ketika nanti tidak aktif lagi di Indonesia atau di timnas, itu akan kembali menjadi warga negara asing gitu ya. Artinya dia punya paspor ganda lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Weekend selalu suka sekali jalan sama Kak Jo sekarang. Dan kali ini saya pengen bahas mengenai PSSI atau pemain naturalisasi setelah rame-rame ini dalam minggu ini setelah melawan Australia. Terlepas dari baiknya mainnya timnas, rupanya banyak sekali kontroversi sampai dengan kemarin tuh. Ini saya shoot di hari Sabtu. Sampai dengan hari Kamis kemarin itu tambah lagi statement yang membuat gaduh lagi dari Pak Peter Gonta. Salah satu poin yang membuat gaduh adalah dia mensinyalir bahwa pemain-pemain naturalisasi ini ketika nanti tidak aktif lagi di Indonesia atau di timnas, itu akan kembali menjadi warga negara asing gitu ya. Artinya dia punya paspor ganda lah. Nah, ya rame PSSI memberi sanggahan. Pak Aris Sinulinga itu juga langsung reaktif ya, langsung memberi sanggahan. Dan tadi malam di hari Jumat itu, semalam itu Dirjen Imigrasi dari Kemenkumham juga angkat bicara bahwa paspor-paspor pemain naturalisasi ini sudah diambil atau sudah diserahkan ke negara gitu ya. Jadi mereka sudah 100% warga negara. Nah, saya baca aja deh, ada lima yang membuat seseorang itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama full blood, di bapak ibu, kakek nenek, dan dia sendiri tuh lahir dan besar di Indonesia gitu ya. Yang kedua adalah blood, di mana pemain ini dia sudah besar dan lahir di Indonesia. Kemudian terjadi perkawinan silang antara bapak ibu, kakek nenek dengan warga negara asing gitu ya. Yang ketiga ada diaspora keturunan. Jadi pemain yang lahir dan tinggal di luar Indonesia tapi mempunyai darah keturunan dari perkawinan silang antara bapak ibu, kakek nenek dengan warga negara asing. Yang keempat yang seru nih, keturunan, bahasanya apa ya? Keturunan Blighers. Jadi bapak ibu dan kakek nenek itu betul-betul orang luar atau orang asing, tapi salah satunya tuh ada yang lahir dan besar di Indonesia. Seperti Martin Paes, kalau tidak salah Nathan juga kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi memang mereka betul-betul tidak punya darah Indonesia. Dan yang terakhir itu yang betul-betul 100% bukan warga negara Indonesia, baik keturunan maupun pernah lahir di Indonesia, tapi dia memenuhi syarat untuk bisa mengajukan sebagai warga negara Indonesia, seperti Mark Locke. Jadi syaratnya ada 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia. Ya kalau orang ada bilang bagaimana nanti dengan pemain lokal, menurutku akan terseleksi sendiri. Pemain-pemain lokal ini akan meningkatkan kualitasnya. Jangan salah, Rizky Ridho lihat lokal, tapi kemarin waktu lawan Australia ratingnya tidak atas 7 loh. Malah kalau tidak salah lebih baik dari Hafner, kalau tidak salah lebih baik dari Hafner, tapi tetap masih di bawah Bang Jai, kapten kita. Lihat juga sekarang timnas usia 16, usia 20, bagus-bagus semua sih pemain-pemain lokalnya. Tapi netizen juga atau PSSI juga jangan anti kritik ya. Kita juga paham yang mengkritik mengenai pemain-pemain naturalisasi ini juga mungkin punya pemancing atau punya isu sendiri mengenai pemain lokal. Yang perlu diperhatikan adalah setelah ini PSSI harus membuat kompetisi-kompetisi dari level paling bawah, dari level sekolah gitu ya, dari level youth-nya sampai dengan level senior tuh semakin baik. Sekarang Liga 1 juga sudah semakin baik ya, sudah ada PAR dan lain-lainnya. Jadi ya memang harus sejalan, sehingga ke depan ya kompetisi-kompetisi yang ada itu membuat pemain-pemain Indonesia itu semakin baik kualitasnya. Tapi saya salut sama Coach Sintayong ya, dia sudah
paham, dia sudah percaya sama pemainnya. Ingat waktu kita lawan Arab Saudi di pertama kedua, pada saat kita lagi diserang-serangnya, kalau pelatih yang lain mungkin akan memasukkan mengganti pemain gelandang dengan pemain bertahan. Tapi yang dilakukan Coach Shin, dia masukkan Egy. Itu di luar nalar. Saya bilang, wah, berani sekali. Egy bisa ditaruh di tengah, tapi kan nalurinya adalah naluri striker ya. Dan kita lihat setelah Egy masuk, ada 3 kalau tidak salah ya, 2 atau 3 tuh kesempatan emas counter attack yang dibangun melalui Egy, baik kiri maupun kanan maupun tengah. Jadi kalau saya bilang sih, dia sudah pede. Dan ketika lawan Australia kemarin, waktu pergantian di babak kedua mengganti Sandy Walsh, dia tidak memasukkan Asnawi, malah dia kasih masuk Prasetyo. Gila. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Karena kalau pada saat lawan Australia, kalau dia masukkan si Asnawi, itu akan lebih menyerang ya, sementara Prasetyo lebih bertahan. Meskipun sama-sama posisinya di bek kanan. Kelas sih Sintayong, gila. Tinggal memang ya itu, bulan depan kita akan kedatangan lagi dua pemain naturalisasi. Tinggal pengesahan di DPR karena kabarnya presiden sudah tanda tangan. Dan sekali lagi yang datang itu posisinya di back sama di gelandang serang, bukan di striker. Meskipun mungkin bisa ditaruh di depan, tapi posisi aslinya adalah gelandang serang, bukan striker. Nah, kita masih menunggu nih bagaimana Coach Shin mengangkat terus performa ini, fitnessnya mereka atau kebugaran mereka atau stamina mereka. Karena kalau staminanya belum bisa baik, tentu seperti sekarang Rafael akan selalu bantu ke belakang untuk membuat pemain-pemain lawan tuh selalu terkawal ya. Tidak ada ruang kosong untuk pemain lawan. Jadi gimana Oktober nanti timnas akan away? Ingat, target PSSI ke Sintayong itu adalah masuk 100 besar peringkat dunia, bukan lolos Piala Dunia. Jadi ekspektasi kita juga harus jaga, karena kesini-sini biasanya tuh akan kecewa dan akan menyerang pemain, misalkan ada kenapa-kenapa kita kalah atau tidak sesuai ekspektasi netizen. Nah, ini yang takutnya seperti itu. Jadi kita harus ekspektasi kita sampai 2027, target Sintayong itu adalah membuat Indonesia masuk peringkat 100 dunia, bukan lolos Piala Dunia. Oke?